sedang ada di Queenstown di New Zealand, dan kita atau saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk lewat Instagram ya. Dengan like yang terbanyak akan saya jawab. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang menyimak pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan juga semua kamu dan semua keluargamu senantiasa dalam pandangan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja kamu berada, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, dan mudah-mudahan semakin hari kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari ada 527 like. Pertanyaan yang pertama dari Ayu Pus 010. Ustazah, benerin iman, bersihin hati susah banget Ustazah. Saya takut banget waktu saya habis tapi iman belum benar, hati belum bersih. Saya harus gimana Ustazah? Iya, itu memang PR kita bersama ya Ayu ya. Kita memang punya PR dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus benerin iman, terus benerin hati, terus bisa bersihin hati kita gitu. Dan memang itu semuanya adalah perkara yang bisa membuat kita insya Allah, kalau kita meninggal dunia dengan membawa iman yang benar, dengan membawa hati yang bersih, insya Allah balasan dari Allah Subhanahu wa taala juga nggak main-main. Jadi memang pasti berat sih, kan bayarannya surga gitu. Kalau ringan palingan kipas angin begitu kan. Nah, jadi karena memang balasannya adalah surga, pastilah sesuatu hal yang sangat berat sekali gitu. Jadi ya udah pantas aja kalau kemudian sepanjang hidup kita harus terus berjuang untuk itu gitu. Nah, terus kalau tanyain apa yang harus saya lakukan buat bisa naikin iman dan juga buat bersihin hati. Kalau buat naikin iman, salah satunya adalah dengan terus-terusan mengerjakan taat, dan setiap kali mengerjakan kemaksiatan kamu harus bertaubat gitu. Terus juga punya iman yang benar dengan meyakini bahwasanya tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala dalam tiap kejadian apapun, berusaha untuk menerima baik buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang apapun yang datang semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus ingatkan diri, dan itu semuanya juga bisa kita dapatkan ketika kita terus belajar gitu. Jadi terus belajar, jangan berhenti ngaji. Jangan berhenti untuk menghadiri kajian-kajian, jangan berhenti buat majelis. Carilah guru, carilah orang yang kedekatanmu dengannya membawamu menjadi semakin baik. Itu yang harus kita lakukan. Bersihin hati, salah satu caranya adalah jangan pernah meletakkan benci di dalam hatimu kepada siapapun. Kepada orang yang baik sama kamu nggak boleh curigaan. Sama yang jahat sama kamu, jangan pernah meletakkan kebencian dalam hatimu. Kalau ada orang bikin jahat sama kamu, tinggalin nggak apa-apa, tapi benci jangan. Kenapa gitu? Karena tidak ada apapun terjadi sekali lagi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti ketika memberikan apapun itu karena memang Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Kalau semua orang senang semua sama kita, dari mana kita belajar untuk nggak benci siapapun? Kalau semua orang sayang semua sama kita, dari mana kita belajar kesabaran menghadapi perilaku orang? Bahkan kepada manusia terbaik, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, ada aja orang yang benci beliau, ada aja yang menyakiti beliau gitu. Jadi ya memang itu adalah salah satu dari apa yang harus kita lakukan. Bukan kayak nanam pohon sekali kemudian kita biarkan. Iman sama bersihnya hati itu adalah kayak rumah. Kita punya rumah, kita sapu sekarang, berapa waktu kemudian juga ada sampah lagi, ya nggak apa-apa, kita sapu lagi. Bukan berarti percuma disapu, ntar juga kotor lagi gitu. Percuma
dibersihkan, ntar juga habis ini kotor lagi gitu. Nggak gitu, kamu bersihkan sekarang gitu kan. Kalau kemudian kotor lagi ya kamu bersihkan lagi, terus kayak begitu. Itulah yang namanya hidup, berjuang sampai mati. Fa'bud rabbaka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nasihat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat juga buat kita sekalian. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakumul yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu wahai Muhammad, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai dengan datang ajal menjemputmu. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai dengan datang kepadamu sesuatu yang pasti. Yang maksudnya sesuatu yang pasti itu adalah kematian. Jadi tetaplah berjuang hingga datang kematian, tetaplah belajar untuk menaikkan keimanan sampai dengan datang kematian. Tetaplah belajar untuk terus membersihkan hati sampai datang ajal menjemputmu, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kematian dalam husnul khotimah. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua datang dari Nailafwa. Nailafwa. Ustazah, apakah dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni akan terhapus di catatan amal? Apakah akan tetap ditampakkan ketika kelak di padang mahsyar? Nah, ini juga sesuatu hal yang memang jadi pertanyaan saya juga dari dulu. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskannya dari catatan amal perbuatan kita? Dan para ulama menyampaikan bahwa iya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan catatan tersebut hingga tidak ada yang tersisa darinya, kecuali orang-orang yang menceritakan dosanya kepada orang lain secara sengaja. Secara dia udah tahu, tapi dia tetap dengan bangga, dengan senang menceritakan dosa-dosa tersebut kepada orang lain, bukan dalam rangka mencari hukum, ya, bukan dalam rangka menceritakan tentang masa lalunya yang kelam atau apa, tapi dengan bangga, dengan rasa bangga dia menceritakan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Nah, walaupun dia sudah bertaubat atau walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosanya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya kelak di hari akhirat, karena memang perbuatan dia sendiri yang menampakkan dosa-dosa tersebut kepada orang lain. Karenanya kita sungguh-sungguh minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, dosa-dosa yang terhapus itu syaratnya adalah ketika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau bahkan apakah kamu sudah melaksanakan taubat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita cari tahu gitu kan, bahwa kita udahkah bertaubat dengan cara yang benar dan sudahkah memenuhi persyaratan-persyaratan taubat, serta apakah Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima taubat kita gitu. Apakah Allah berkenan untuk menerima taubat kita? Itu yang kita harus selalu ma bainal khauf war raja. Katanya Imam Ghazali, apabila kamu bertaubat, maka kamu harus selalu berada dalam rasa antara takut taubatmu tidak diterima sama Allah, dan juga antara penuh pengharapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu itu gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima taubat kita insyaallah. Dan syaratnya taubat salah satunya adalah dengan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kadang-kadang setan itu suka gangguin kita dengan yang percuma kamu taubat, ntar juga kamu ulangin lagi. Nah, itu jangan juga terjadi sama kita gitu. Kita sewaktu taubat harus benar-benar berjanji bahwasanya kita tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi apakah di masa depan memang kita tidak akan pernah mengulangi dosa itu lagi? Ya wallahu a'lam, tidak ada yang bisa mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja rasa nadam, rasa penyesalan yang besar membuat kita tidak ingin kembali mengulangi dosa tersebut gitu. Sambil berharap-harap minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sungguh-sungguh menerima taubat kita insyaallah, dan dengan cara itu Allah menghapuskan dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan buruk kita tersebut.
Taubat itu mirip kayak nyapu tadi itu ya, nyapu ruangan gitu. Terkadang kita bikin dosa sekarang, kita taubatin ya disapu gitu kan. Nah kalau misalnya kita kembali lagi mengerjakan, ya kayak ngulangin lagi kerjaannya gitu. Ngulangin lagi kerjaannya artinya ada sampah lagi di situ, ya nyapu lagi aja, nggak apa-apa, terus saja. Katanya baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak dianggap sebagai musir, tidak dianggap sebagai orang yang berketerusan mengerjakan dosa, walaupun dia bertaubat kemudian mengerjakannya lagi 70 kali. Maksudnya dia taubat nih, ngerjain lagi, taubatin lagi, ngerjain lagi, taubatin lagi, ngerjain lagi, sampai dengan 70 kali sekalipun, dia tidak dianggap sebagai orang yang berketerusan mengerjakan dosa. Karena setiap kali kita bertaubat itu terhapus dosa tersebut. Kalau kita ngerjain dosa lagi, yang sisa ya tinggal dosa yang itu aja. Artinya sampah-sampah yang kemarin, dosa-dosa yang kemarin nggak balik lagi dengan kamu mengerjakan kembali dosa tersebut gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan seindah-indah taubat buat kita sekalian insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kita semuanya ke jalannya insya Allah, karena urusannya tetap adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengusahakan taubat orang lain, bahkan diri kita sendiri untuk melakukan taubat, apalagi untuk diterima taubatnya. Semuanya adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu inginkan, hanya Allah sendirilah satu zat yang dapat memberikan hidayah kepada yang Dia inginkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara yang dikehendaki Allah untuk selalu bertaubat kembali ke jalannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Hilda Ramadan 99. Ustazah, bagaimana cara mengistiqomahkan lisan supaya terus berzikir dan sholawat? Misal sudah diniatkan saat perjalanan jauh di motor sambil nyetir, daripada dia mending sholawat, tapi kenyataannya di jalan banyak diemnya, lisan banyak nganggurnya, banyak ngelamunnya. Apa karena banyaknya dosa yang menghalangi sampai-sampai lisan pun sulit untuk dibiasakan? Iya, sebenarnya sih gini ya, nggak ada cara untuk mengistiqomahkan kecuali dengan memaksakan diri. Kita ini masihlah orang-orang yang ibadah buat kita itu caranya adalah dengan memaksakan diri. Misalnya, pengen istiqomah tahajud, gimana caranya? Ya bangun tahajud. Gimana kamu mau istiqomah tahajud jika bahkan bangunnya pun enggak gitu kan? Jadi harus mulai dulu gitu, kamu kerjain, kemudian kamu paksain. Namun nih juga teman-teman, ada satu makaid syaitan, saya pernah baca dari kitabnya Imam Ghazali kalau nggak salah. Imam Ghazali bilang, hati-hati sama tipu dayanya setan. Setan tuh seringkali membuat kita mengerjakan sesuatu dengan berlebihan untuk membuat kita merasa malas. Makanya saya suka curiga sama orang yang mendadak-dadak. Misalnya gitu ya, mendadak solehah, mendadak rajin ibadah, mendadak ahli zikir, mendadak ustazah misalnya gitu ya, mendadak-dadak gitu, segala-galanya tiba-tiba langsung berubah drastis gitu. Karena itu tuh seringkali tuh caranya setan gitu, termasuk pada diri saya. Kita curigain kepada diri kita sendiri ya, bukan buat orang lain gitu. Curigainlah dirimu ketika kamu mendadak-dadak gitu, karena hidayah itu nggak kayak begitu caranya gitu. Kadang-kadang setan itu bikin kita berlebihan mengerjakan sesuatu untuk membuat kita malas melanjutkan. Saya ulangi, terkadang setan membuatmu mengerjakan sesuatu dengan berlebihan agar membuatmu malas untuk melanjutkan. Jadi daripada kamu misalnya sekali duha 8 rakaat atau bahkan lebih ya, sekali duha 8 rakaat gitu, sekali mulai duha 8 rakaat, yang akhirnya besok-besoknya setiap kali mau duha gitu kan, jadi ngerasanya aduh 8 rakaat nih, daripada begitu mendingan kamu setiap duha 2 rakaat aja.
nggak usah banyak-banyak tapi istiqomah. Jadi setiap kali kamu ngerasa males mengerjakannya, kamu bisa bilang, "Bu, cuma 2 rakaat kok, gitu." Nah, itu dengan cara seperti itu insya Allah jadi lebih istiqomah, lebih bisa berkelanjutan, lebih bisa berkontinu, karena memang bagaimanapun kita ini harus berusaha berdamai sama nafsu kita yang memang masih innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu masih akan selalu mengajak kita untuk berbuat keburukan-keburukan gitu. Termasuk dalam hal zikir misalnya. Kalau kamu bikinnya yang sepanjang perjalanan saya naik motor dari misalnya Jakarta ke Bekasi misalnya, atau dari Jakarta ke Banten misalnya gitu kan. Sepanjang saya naik motor gitu, saya harus selalu berzikir, kan kepanjangan gitu. Nanti akan malas, kalaupun bisa sekali kamu mengerjakannya, nanti besok-besoknya jadi malas lagi gitu. Jadi yang harus kamu lakukan adalah berdamai, mana nih yang kamu sanggup. Misalnya 100 kali baca la ilaha illallah misalnya, itu kan sebentar gitu. Atau misalnya baca surat Al-Ikhlas, baca Qul huwallahu ahad begitu kan ya, kamu bacanya dalam 10 kali misalnya, atau kamu pengen lebih banyak 40 kali misalnya. Itu sesuatu hal yang sangat mungkin buat kamu kerjakan. Jadi cobalah untuk memulai pekerjaan-pekerjaan baru, maksudnya pekerjaan zikir dan lain sebagainya yang kamu inginkan untuk kamu kerjakan, sholawat misalnya gitu, dalam jumlah yang tidak seberapa banyak sehingga kamu mudah untuk istiqomahnya. Misalnya, tiap bangun tidur sholawatan 10 kali. Saya sering sampaikan hal ini kepada siapapun, bahwa kalau kamu bangun tidur, cobalah untuk mengawalinya dengan baca doa bangun tidur, kemudian baca sholawat 10 kali. Sholawatnya nggak usah yang panjang-panjang. Saya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya gitu, 10 kali aja. Nggak nyampe 1 menit saya rasa teman-teman. Dan itu akan lebih mudah untuk kamu kerjakan karena memang bukan sesuatu hal yang berat. Jadi kita punya hawa nafsu ini masih akan selalu mengajak kita keburukan-keburukan, maka cobalah cari jalan tengah gitu. Ya kayak semacam kamu cari win-win solution lah gitu kan. Dia nggak mau zikir sama sekali, kamu pengen dengan jiwa misalnya kayak baru belajar nih buat taubat, buat menempuh jalan kebaikan menuju Allah, kamu kepengen jadi ahli zikir gitu. Kamu cari aja jalan tengahnya gitu. Kayak zikiran habis sholat jangan ditinggal, kayak zikiran pagi hari misalnya gitu kan, Wirdul Latif jangan ditinggal gitu. Hal-hal yang mudah-mudahan kamu bisa berketerusan mengerjakannya. Nah, itu yang coba kamu lakukan sehingga mudah-mudahan bisa jadi orang-orang yang lebih istiqomah untuk mengerjakan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya memang bagaimanapun ibadah kita harus dipaksakan. Tapi jangan memilih ibadah-ibadah yang berat, karena nafsu kita masih akan terus untuk mengajak kita kepada kemalasan dan kepada kebosanan. Jadi pilihlah ibadah-ibadah yang sedang-sedang untuk kamu, atau bahkan ibadah-ibadah yang ringan untuk kita kerjakan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang nomor 4 datang dari Lazifah Al. Ustazah, kenapa istiqomah itu berat ya Ustazah? Nah, ini mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Tapi karena di-like oleh banyak orang juga, jadi kita harus jawab. Itu tadi ya, kenapa istiqomah itu berat? Karena satu, jawabannya adalah karena hadiahnya surga, dan surga itu mahal, kata Nabi Muhammad SAW. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu surga. Kita kepengen jadi dokter aja sekolahnya panjang, biayanya mahal gitu kan, apalagi mau masuk surga gitu. Kita mau pergi haji misalnya, atau mau pergi ke negara manapun gitu kan, bukan tanpa biaya, ada persiapan dan lain sebagainya gitu. Nah, apalagi kalau kita mau pergi ke surga gitu, tentu aja perlu persiapan, perlu biaya yang panjang, perlu ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, perlu istiqomah dalam kita mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala hingga mudah-mudahan diganjar Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Kemudian kenapa istiqomah itu berat?
Karena itu adalah jalan yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala, paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi orang mau dekat sama presiden, mau dekat sama seorang raja misalnya gitu, seorang raja gitu, nggak gampang teman-teman saya sekalian, nggak gampang, pasti sulit sekali, dan mungkin menyerahlah seseorang untuk bisa melakukan itu gitu. Nah, kamu pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala, pengen jadi hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya pasti susah lah. Pasti susah gitu, dan itu perlu keistiqomahan kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah pada Allah. Tapi intinya jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, tetaplah baik, tetaplah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena hadiahnya bukan main-main. Hadiahnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kenapa istiqomah berat? Salah satu jawabannya adalah karena itu adalah jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya hamba-hamba Allah yang soleh-solehah gitu, jalannya orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah jalan menuju kebahagiaanmu, menuju kedamaian hatimu, menuju kepada ketentraman jiwamu. Pastilah dia adalah sesuatu hal yang berat untuk dilakukan, tapi yang berat bukan berarti nggak bisa dikerjain. Jangan ditinggalkan, tetaplah istiqomah, tetaplah belajar, tetaplah jatuh nggak apa-apa, tapi kamu harus bangun lagi. Jatuh nggak apa-apa, tapi kamu harus bangun lagi. Berhenti nggak apa-apa, tapi sebentar aja. Berhenti nggak apa-apa, tapi sebentar aja. Tetaplah lanjutkan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah untuk menjadi istiqomah. Insya Allah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang nomor 5 datang dari Yesina Bella. Yesina Bella. Saya nggak tahu nih namanya itu jadi susah-susah, apa memang namanya anak-anak zaman sekarang jadi susah-susah, atau memang nama akunnya aja ini ya, nama aslinya nggak seperti ini gitu. Baiklah, yang pasti nih Yesina Bella dapat 166 like dari teman-teman ya. Ustazah, apakah jika ada acara maulid Nabi atau pengajian yang umum kaum wanita boleh datang, atau sebaiknya hadir atau jangan? Maksudnya gimana nih? Jazakillah khair Ustazah, dan apakah jika bekerja di bank syariat juga nggak apa-apa Ustazah, atau sebaliknya resign? Oke nih ya. Jadi apakah Ustazah, apakah jika ada acara maulid Nabi atau pengajian yang umum? Oh iya ya, acaranya laki perempuan begitu ya. Kamu sebagai seorang perempuan sebaiknya kamu hadir apa nggak usah hadir gitu. Lihat-lihat acaranya semacam apa, itu satu. Kemudian posisi duduknya kayak gimana gitu. Tapi saran saya, kalau acaranya memang benar-benar campur laki perempuan dengan duduk yang barengan laki perempuan, dan itu memang jarang juga terjadi ya, itu kamu nggak usah datang. Karena ini pengajian itu kan mau tambah dekat sama Allah gitu. Sementara syariat Allah Subhanahu wa taala terlanggar dengan kamu duduk berbarengan dengan laki-laki perempuan gitu kan. Laki-laki perempuan duduk bareng itu sesuatu yang melanggar syariat. Bagaimana kita mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala jika kita melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala? Di atas syariat nggak ada apapun. Ya, Yasina dan teman-teman yang lainnya, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala nggak ada apapun. Artinya jangan letakkan apapun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seorang muslimah dideketin sama seorang laki-laki. Mau dia ustadz kayak gimana pun, mau dia tinggi derajatnya kayak gimana pun, mau dia dianggap sebagai seorang yang punya karomah sekalipun gitu. Tapi kalau misalnya kamu dideketin sama yang bukan mahram, dia mengajakmu untuk berdua-duaan di satu tempat, misalnya, itu haram. Kenapa gitu? Sebab syariat Allah, di atas syariat Allah tidak ada apapun. Saya sampaikan sekali lagi, kamu jangan pernah menyalahgunakan alasan-alasan, tapi kan ini kebaikan, untuk melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Di atas syariat agama Allah tidak ada apapun. Saya sudah berjumpa dengan banyak orang-orang mulia di atas muka bumi ini, para ulama-ulama dunia di atas muka bumi ini, dan tak ada siapapun di antara mereka yang melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala.
Perintah Allah nomor 1 harus dijalankan, larangan Allah SWT nomor 1 harus ditinggalkan. Jadi sekali lagi, tidak ada syariat agama Allah SWT yang dilanggar. Jadi kalau misalnya ada pengajian atau maulid Nabi tapi yang sifatnya bercampur, yang memang laki-laki dengan perempuan bercampur, baur jadi satu, kamu bisa duduk di sebelahan sama laki-laki gitu kan, yang bukan mahram kamu gitu, atau di depan kamu atau di belakang kamu laki-laki gitu. Apalagi kalau misalnya sampai dengan bisa berkemungkinan untuk bersentuhan gitu. Hal yang semacam ini tidak ada syariatnya teman-teman, dan itu melanggar aturan dari Allah SWT. Tapi kalau misalnya nih acaranya pisah sih, yang laki-laki di ruangan mana, yang perempuan di ruangan mana, itu saya rasa jauh lebih aman ya. Apalagi kalau ternyata yang hadir banyak, memang dalam jumlah yang jauh lebih banyak, misalnya kayak pengajiannya, misalnya saya sebut ya, kayak pengajiannya Ustadz Abdul Somad misalnya gitu kan, umum laki-laki perempuan, tapi kan laki-laki di depan misalnya gitu kan, perempuan di ruangan yang lain misalnya, atau ditaruh di belakang yang memang sangat jauh jaraknya gitu. Nah kalau yang begitu, yang memungkinkan untuk tidak berjumpa atau tidak berikhtilat, bercampur antara laki-laki dengan perempuan, bersinggungan antara satu sama lain, antara laki-laki dengan perempuan, nah itu boleh untuk kamu hadiri. Hanya saja silahkan terus untuk jaga mata, jaga hati. Itu aja sih saran saya, jaga mata, jaga hati. Jangan kemudian sekalian kamu cari-cari yang bening-bening, kamu cari-cari yang hidungnya lebih mancung misalnya gitu ya. Jangan ya. Jadi kita benerin niatnya, benerin hatinya, sambil terus jaga pandangan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Kata Allah SWT, sampaikan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Sampaikan kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga hati mereka. Selebihnya, majelis yang khusus laki-laki, khusus perempuan, itu jauh lebih aman. Apalagi untukmu perempuan, majelis yang khusus perempuan lebih aman, jauh lebih aman untuk kamu hadiri. Ya seperti itu jawaban saya, mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Terus apakah bekerja di bank itu juga nggak apa-apa Ustazah, atau sebaiknya resign? Bank syariah ya. Saya pernah baca bahwa ketaatan bank syariah kepada syariat itu juga hanya baru 27% atau 24% gitu. Jadi memang juga bukan 100%, apalagi bukan bahkan 50% pun enggak gitu. Jadi ya itu adalah sesuatu hal yang memiliki nilai syubhat yang sangat banyak, karena nilai kehalalannya tidak sampai 50% gitu. Tapi kalau kamu bertanya, mana yang lebih baik Ustazah, bekerja di bank syariat atau di bank konvensional? Bagaimanapun bekerja di bank syariat jauh lebih baik daripada bekerja di bank konvensional, begitu ya. Tapi kalau pilihannya antara kerja di bank syariat dengan bekerja jual beli online misalnya gitu ya, atau bekerja sebagai tukang jahit misalnya gitu, nah itu tentu saja bekerja di ranah yang lain yang tidak memiliki nilai syubhat jauh lebih baik. Nah kalau kamu tanya sama saya, Ustazah apakah sebaiknya saya resign? Nah kalau begitu silahkan beristikharah agar segala sesuatunya menjadi lebih baik dalam kehidupan kamu gitu. Meskipun saran saya ya memang kamu usahakan untuk keluar dari yang syubhat, insya Allah Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Niatlah keluar karena Allah, Allah akan menggantikan untukmu dengan yang lebih baik. Apalagi urusan rezeki, rezeki itu semuanya dari Allah SWT. Jangan pernah lupa, Allah SWT mengatakan huwar razzaq dzul quwwatil matin, dialah Allah sang pemberi rezeki, dialah sang pemilik kekuatan yang tertinggi. Jadi Allah juga kok yang punya rezekinya, kamu gak usah khawatir terhadap hal itu. Ya, begitu ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, mudah-mudahan yang tadi sudah cukup menjawab. Pertanyaan yang nomor 6 nih, dari Cindy Ciu. Nah ini kan namanya aneh-aneh nih kan.
Cindy Siciu 07. Iya, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara agar istiqomah bagi yang belum lama hijrah, juga bukan lulusan dari pondok dan bukan dari keluarga yang paham agama, tentunya tanpa ada guru secara langsung atau bisa bertanya secara langsung, dan sangat sedikit ilmu yang dimiliki. Terkadang bingung jika ada pertanyaan harus bertanya pada siapa. Lalu bagaimana cara bertahan atau istiqomah di lingkungan kerja yang kadang selalu terbawa-bawa seperti hibah dan lain seterusnya. Jazakillah khair Ustazah. Iya, kamu memang harus memilih teman yang baik juga ya. Atau setidaknya selain daripada teman kantormu itu, teman kerjamu itu, kamu juga harus punya pergaulan yang lain untuk bisa menguatkan, dalam jalan hijrahmu tersebut gitu. Dan nggak apa-apa kok, nggak harus dari lulusan pesantren, nggak harus dari keluarga yang paham agama, begitu ya. Dan juga nggak harus ada guru yang secara langsung kamu bisa terkoneksi sama beliau gitu. Saya sesudah pulang dari pesantren, ketika sekarang sudah mulai berdakwah di Indonesia gitu ya, terutamanya, dan juga di tempat-tempat yang lain, saya tidak selalu terkoneksi dengan guru saya dan nggak apa-apa nanya kepada beliau juga gitu. Nggak yang, saya mau berangkat ke New Zealand, saya nanya dulu sama guru saya gitu. Nggak kayak begitu gitu kan. Saya mau berangkat ke Australia nih, mau nanya dulu bagus apa enggak sama guru saya gitu. Nggak begitu teman-teman saudariku sekalian. Guru itu ibarat katanya itu ngasih kita pisau, bukan memberi kepada kita makanan gitu. Dia ngasih kamu pisau, dia ngasih kamu peralatan-peralatan untuk memasak gitu kan. Dan kamu belajar itu artinya adalah kamu mengumpulkan bahan-bahan makanan gitu, yang kemudian tiap harinya kamu pakai sendiri bahan makanan tersebut. Kamu memasak, kamu mengolah makanan dari mentah menjadi matang gitu kan. Sehingga dengannya kalau kamu udah jadi pinter buat masaknya begitu kan. Nah, kamu udah nggak perlu setiap waktu kamu nanya, hari ini masak apa ya? Hari ini saya sebaiknya makan apa ya? Nggak perlu lagi kayak begitu gitu. Jadi itu fungsinya guru dalam kehidupan kita gitu. Mereka memberi alat buat kita untuk kita mengambil atau untuk kita pergunakan alat tersebut sebaik-baiknya dalam kehidupan kita gitu. Guru tuh nggak harus yang kamu bertanya secara langsung gitu. Dan apalagi di zaman sekarang dimana dengan begitu mudah kamu mendapatkan akses untuk bisa berguru kepada ulama-ulama manapun gitu. Kamu hanya perlu hati yang berta'aluk. Ta'aluk itu berkaitan, hati yang memiliki kecenderungan terhadap guru tersebut. Kamu ikuti, kamu dengarkan kajiannya dan kamu amalkan. Ke hubungan hati ya, keberkaitannya hati, sambungan hati yang kamu rasakan terhadap guru yang bahkan kamu belum pernah berjumpa dengannya misalnya gitu, itu jauh lebih kuat daripada ketika kamu mondok pesantren tapi kamu nggak punya sambungan hati sama guru kamu. Kamu nggak pernah punya keinginan untuk bisa mengamalkan, hanya sekedar ya kamu di pondok pesantren ya kamu jalanin aja gitu hari-hari kamu gitu kan. Nah itu yang masalahnya sebenarnya ada pada sambungan hati itu sendiri. Ya alangkah sangat baiknya kalau orang di pondok pesantren dia juga memiliki sambungan hati dengan gurunya. Tapi buat kamu yang nggak ada di pondok pesantren, kamu yang punya keluarga yang tidak paham agama misalnya gitu ya, kamu memang harus belajar sendiri dan harus mengerjakan apa-apanya sendiri. Itu akan tetapi bukan berarti tidak memungkinkan bagimu untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Bukan berarti kamu nggak punya peluang buat dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kamu nggak punya peluang untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu jalankan dengan cara yang terbaik, kamu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kasih saya guru yang dapat membimbing saya dalam kehidupan. Kemudian kamu dengarkan kajian-kajian dan kamu merasa memiliki ta'aluk dengan seorang guru misalnya gitu ya, dengan seorang ustadz atau seorang ustazah yang kamu deketin jalannya, kamu ikutin jalannya, kamu terus dengarkan kajian-kajiannya, itu nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan orang tersebut benar-benar menjadi gurumu, dalam artian tiap kali kamu ngerasa ada punya pertanyaan atau apa, kamu buka kajian dari beliau, kamu akan mendapatkan jawaban-jawabannya gitu. Seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha untuk
mengerjakan kebaikan-kebaikan, tetaplah istiqomah gitu. Nah, kalau kawan-kawan tadi yang seperti harus dilakukan, itu juga selain daripada kamu punya teman yang kurang baik di lingkungan kerja, kamu harus juga mencari teman-teman lain yang bisa membawamu kepada kebaikan-kebaikan gitu. Teman itu dipilih. Jangan kemudian orang bilang nggak usah pilih lah teman, nggak usah pilih teman gitu. Enggak, teman itu harus dipilih. Sebab Nabi Muhammad SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilih, almar'u ala dini khalilih, falyanzuril mar'u man yukhalil. Kata Nabi Muhammad, seseorang itu agamanya tergantung dari agama temannya. Agama kamu tergantung dari agama teman kamu. Gimana nggak ngaruh tuh? Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan ucapannya dengan falyanzuril mar'u man yukhalil. Seseorang harus benar-benar cari tahu dengan siapa dia berteman. Kamu kalau punya anak yang kamu sayangi, kamu pasti akan berusaha memastikan bahwa dia bertemannya sama orang-orang yang baik-baik gitu. Kamu pasti nggak akan mau kalau misalnya anak kamu nih berteman sama orang yang pulang-pulang dia bibirnya jontor, besokannya lagi pulang-pulang dia kakinya luka, misalnya gitu kan. Kamu akan bilang yang, kamu jangan lagi temenan sama dia gitu. Terus dia jawab, kan nggak boleh mah pilih-pilih temen. Nah, kamu pasti akan bilang ya, enggak nak, temen itu harus dipilih. Nah, demikian pula kita dengan kehidupan kita nih. Kalau ada temen bawa kamu kepada kemaksiatan mulu gitu, itu artinya dia sedang menyeretmu secara perlahan-lahan menuju kepada neraka. Terus kamu bilang yang, teman jangan pilih-pilih, nggak apa-apa lah, saya mau dibawa ke neraka juga nggak apa-apa, biarin aja. Kan nggak gitu. Nah, jadi pilihlah teman-teman yang baik untuk mudah-mudahan membuat lingkunganmu itu menjadi lingkungan yang juga baik, insya Allah. Teman-teman yang bisa membawamu kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Diva Alfia, hanya 3 ya di belakangnya. Assalamualaikum Ustazah Halimah, menurut Ustazah sabar itu ada batasnya atau tidak? Kalau kata Ustadz Hanan, sabar itu ada tempatnya. Oke. Tapi kenapa makin sabar makin banyak ujian yang datang ya Ustazah? Apakah derajat kita akan dinaikkan Allah atau itu balasan kita di masa lalu? Semoga bisa dijawab ya Ustazah. Syukron katsir Ustazah. Nah, kalau pembahasannya adalah apakah sabar ada batasnya? Iya, sabar ada batasnya sampai mati. Sabar ada batasnya sampai mati gitu. Nah, kalau sabar itu ada tempatnya, itu ada 3 tempat yang kita mesti sabar. Sabar mengerjakan taat, sabar meninggalkan maksiat, dan juga sabar menghadapi ujian-ujian al-makarih ya, hal-hal tidak menyenangkan yang datang dalam kehidupan gitu. Itu tempat-tempatnya sabar. Nah, kalau batas waktunya sabar ada sampai mati itu tadi. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Jadi kamu harus terus bersabar. Harus terus bersabar sampai ketika datang ajal datang menjemputmu. Kalau kamu udah mati, udah kok, nggak usah sabar-sabar lagi. Kamu sabar buat ngerjain sholat walaupun kamu lagi males gitu kan, kamu harus sabar. Sampai kapan tuh? Sampai mati gitu. Kamu sabar ninggalin, misalnya nih kepengen ngerjain dosa gitu, tapi kamu tahu, kamu misalnya nih sabar buat nggak pacaran. Sampai kapan itu? Ya sampai mati gitu kan. Ya kecuali kalau pacaran yang halal ya, pacaran sama suamimu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya pacaran yang haram, pacaran dengan yang memang tidak halal bagimu gitu kan, sampai kapan tuh mesti sabar jalaninnya? Ya sampai kamu meninggal gitu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, dan itu nggak lama. Kamu sampai datang ajal menjemputmu, kamu mati, itu nggak lama. Berapa lama sih kamu pikir? Nih sekarang umur kamu misalnya udah 30-an tahun, udah 20-an tahun gitu kan. Kalaupun kamu mau sabar itu, sabarnya cuma sampai berapa? 70 tahun. Artinya cuma tinggal 50 tahun lagi, cuma tinggal 40 tahun lagi gitu. Dan itu juga
tambah hari itu tambah ringan. Jadi kalau misalnya awal kali kamu ninggalin terasa berat, tapi besok-besoknya tambah ringan, tambah ringan, tambah ringan, tambah ringan. Seperti itu gitu. Jadi sabar itu kalau dijalanin pasti akan jadi jauh lebih ringan untuk mengerjakan hal yang seperti itu. Gitu. Hal yang kamu tinggalkan itu atau hal yang kamu sabari itu nanti lama-lama jadi tambah ringan, tambah ringan, tambah ringan sampai mati. Kenapa saya bilang itu sebentar? Karena hari di akhirat nanti, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di dunia, satu hari di akhirat itu adalah 1000 tahun dari hidup kalian di dunia. Kebayang dong, dibandingkan dengan 1000 tahun, 50 tahun kan jadi nggak ada apa-apanya gitu. 50 tahun itu jadi cuman beberapa jam aja dibandingkan dengan hidup kamu di dunia gitu. Artinya bahwa insya Allah kalau kamu terus bersabar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadamu keindahan-keindahan. Fasabrun jamil, sesungguhnya sabar itu indah. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi, katanya ulama, lakin awakibuhu ahla minal asali. Lakin awakibuhu ahla minal asali. Sabar itu kayak siber. Siber itu jadam. Siber itu jadam. Apa ya? Jadam itu ya? Jadam yang rasanya pahit itu loh, warnanya hitam. Nah itu as-sabru kasibri. Kesabaran itu seperti jadam. Murun fi madaqatihi, dia pahit rasanya, lakin awakibuhu ahla minal asali. Tapi akibatnya, dampaknya itu lebih manis gitu. Dampaknya bikin kamu akan merasa manis gitu. Sabar itu susah di depan, tapi kesana-sananya bakalan jauh lebih mudah buat kamu jalanin. Jadi sabar-sabar aja gitu. Ustazah, kenapa kok tambah sabar tambah banyak ujian yang datang ya Ustazah? Oh enggak gitu. Tapi kalaupun kamu ngerasanya seperti itu adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak kamu lagi masih menjalani masa ujian buat, nih ceritanya kan, kamu kan asalnya ahli maksiat, misal nih ya, kamu asalnya ahli maksiat, terus kamu mau jadi hamba yang tercinta di sisi Allah, pengen jadi ahli surga, terus kamu pun mengalami masa perubahan, masa taubat gitu kan. Nah, buat masuk jadi hamba yang tercinta di sisi Allah, jadi hamba yang mulia di sisi Allah, nggak gampang gitu dong. Pasti ada ujiannya dong. Nah, ketika kamu menjalani satu ujian dan kamu sudah berhasil, kan ada ujian-ujian yang berikutnya lagi gitu, untuk bisa jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tercinta itu. Jadi bukan berarti wah kalau sabar ternyata banyak ujiannya ya. Enggak gitu. Malah kalau kamu sabar, nanti hidupmu akan jauh lebih mudah besok-besoknya. Nah, kalau kamu ngerasain kok ketika saya sabar tambah banyak ujiannya, itu mungkin memang sedang dalam masa ujian aja. Nanti tambah lama, tambah ringan, insya Allah. Begitu ya Deva. Kemudian sekarang untuk pertanyaan yang nomor 8 dari Rahmah Muhammad 91. Assalamualaikum Ustazah, kalau kita mau qadha sholat itu boleh nggak sih di waktu tahajud? Terus kan nggak boleh sholat lagi setelah sholat subuh dan sholat asar. Terus gimana kalau mau qadha sholat subuh dan sholat asar? Nah, ini diterangkan sama para ulama-ulama ya. Ada di kitab-kitab fikih, ya Anatul Talibin ada, di Bushrol Karim ada, kemudian lagi di kitab-kitab yang lebih besar daripada itu, di Igna, di Baijuri, Bujairomi dan seterusnya, semuanya menerangkan tentang waktu mengqadha sholat untuk sholat-sholat kita yang pernah tertinggal. Jadi kalau kita ada sholat kita yang tertinggal di masa-masa yang lalu, itu kita mau punya qadha sholat nih, apa yang harus kita lakukan? Nah, di waktu tahajud itu adalah waktu yang sangat baik. Kamu boleh melakukan qadha sholat apapun, di waktu apapun selain daripada 3 waktu ini. 3 waktu yang kamu nggak boleh mengqadha sholatnya adalah habis subuh sampai isyraq, sampai terbit matahari. Kemudian yang keduanya waktu istiwa, waktu matahari tepat berada di atas kepala, yaitu sekitar 5 menit gitu sebelum adzan duhur. Sama yang keduanya sesudah kamu mengerjakan sholat asar sampai terbenam matahari.
gitu ya. Jadi 3 waktu itu adalah waktu yang tidak diperkenankan kita mengerjakan sholat qadha. Tapi selain dari waktu tersebut, dari 3 waktu itu kamu boleh mengerjakan sholat apapun di waktu apapun. Jadi nggak harus waktu duhur kamu qadha duhur, waktu asar kamu qadha asar, nggak harus seperti itu. Misalnya nih kamu punya waktu longgar, waktu duha misalnya gitu kan. Nah kamu dulunya pernah punya ada masanya yang kamu nggak mengerjakan sholat misal gitu. Nah itu kamu boleh tuh silahkan kerjakan sholat qadha tersebut di waktu duha kamu gitu. Misalnya saya sih dulu tuh sholatnya saya terus istiqomah alhamdulillah nggak pernah tinggal kecuali subuh. Sering ketiduran di waktu subuh dan dulu saya nggak ngerti kalau sholat itu harus di qadha, jadi saya suka kelepasan sholat subuh. Berapa banyak? Misalnya ada mungkin setahun misalnya gitu ya. Setahun kan berarti cuma 360 hari aja gitu. Nah itu mulailah kamu dengan setiap waktu duha kamu kerjakan sholat subuh gitu. Sholi fardhu subhi qadaan lillahi ta'ala. Terus seperti itu setiap waktu duha kamu kerjakan misalnya 10 kali sholat subuh gitu kan. Cepet banget tuh 336 hari kamu udah selesai dari qadha sholat subuh tersebut gitu. Jadi waktu kapanpun bagus untuk mengerjakan sholat qadha kecuali di 3 waktu tersebut. Nah kemudian pertanyaannya, kalau yang qadha di waktu asar dan subuh gimana Ustazah? Padahal dia misalnya dia biar gampang qadha subuh di waktu subuh, qadha asar di waktu asar gitu. Kalau kayak begini, kamu boleh mengerjakannya sebelum kamu mengerjakan sholat duhur, sholat asar dan sholat subuh yang ada, yang waktu tersebut gitu, yang bukan qadha. Maksudnya yang hari itu kamu kerjakan sholat subuhnya, nah itu kamu qadha duluan, baru kemudian kamu ngerjakan sholat subuhnya. Begitu pula waktu asar, kamu kerjakan qadha dulu, baru sesudahnya kamu mengerjakan sholat asarnya gitu. Itu khusus untuk subuh sama asar aja. Sisanya untuk 3 waktu yang lain, kamu boleh mengerjakannya sebelum, kamu boleh mengerjakannya sesudah, dan sesudah jauh lebih baik daripada kamu mengerjakannya sebelum. Kecuali kalau kamu misalnya lagi nunggu jamaah, nunggu sholat berjamaah, masih ada waktu nih gitu. Ya udah kamu qadha dulu aja nggak apa-apa. Nah habis itu baru kemudian kamu sholat berjamaah, sudahnya mau qadha lagi juga waktu yang diperkenankan gitu. Jadi tetaplah untuk mengqadha sholat fardu kita. Begitu ya. Itu di pertanyaan yang nomor 8. Kemudian pertanyaan yang berikutnya itu pertanyaan nomor 9 dari Nuri Alfi _RHM. Ustazah, bagaimana seorang murid harus melakukan ketika dia berkhidmah kepada seorang guru yang tidak ia sukai? Nah, ini dijelaskan sama Imam Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukil Murid, dan juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab, kalau saya nggak salah ingat, di kitab Minhajul Abidin. Hal yang kurang lebih sama. Kata beliau, kamu harus cari guru yang kamu bisa setuju, bisa sepakat untuk khidmah ya. Kamu nggak harus khidmah sama guru. Jadi kalau kamu punya guru, kewajiban kamu hanyalah untuk mentaati dia, gitu kan. Kalau kamu udah ketemu nih gurunya nih, udah taatin aja gitu. Kamu nggak harus khidmah sama beliau gitu. Nah kalau kamu memutuskan untuk melakukan khidmah kepada seorang guru, kamu harus sepakat sama guru tersebut zahir batin. Kalau kamu nggak suka sama guru tersebut, Imam Ghazali dan Imam Al-Haddad mengatakan hal yang sama. Lebih baik kamu keluar dari berkhidmah dengan guru tersebut, sebab kalau kamu berkhidmah dengan zahirmu tapi hatimu tidak cocok dengannya, kamu berarti telah menjadi orang munafik, naudzubillah min dzalik. Dan pula hati-hati, terutama jika orang tersebut, guru tersebut yang kamu khidmahin adalah seseorang yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu tidak menyukainya atau ketika kamu berkhidmah akan tapi hati kamu protes terhadapnya, bisa jadi itu bisa membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepadamu. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi kemudian malah berbalik membencimu karena kamu membenci gurumu tersebut. Jadi jauh lebih aman ya kamu taat aja, nggak usah sampai ke ranah hikmah gitu, karena hikmah itu perlu hati yang tulus. Kalau kamu nggak bisa tulus mencintai seseorang, kamu jangan khidmah sama beliau gitu. Pilihlah jalan yang aman aja. Jadi murid biasa aja, nggak usah jadi ahli khidmah gitu. Begitu ya. Jadi kalau misalnya seorang murid berkhidmah kepada seorang guru yang tidak ia sukai, saran saya jangan khidmah sama beliau.
Tapi saya ini ustazah udah terlanjur semacam taken kontrak atau apa gitu. Apapun aja bisa kok untuk dibatalkan gitu. Jadi presiden aja bisa dibatalin, apalagi cuman sekedar berkhidmah dengan seseorang gitu. Insya Allah guru kamu insya Allah akan dikaruniai ahli khidmah yang jauh lebih baik daripada kamu. Dan mudah-mudahan kamu juga akan dikaruniai guru yang lebih baik daripada beliau untuk kamu khidmahin, atau setidaknya yang kamu dapat sukai dia gitu. Sekali lagi, jangan berkhidmah kepada guru yang tidak kamu sukai. Saya akan sangat marah ketika misalnya ada seseorang yang khidmah sama saya sementara dia nggak suka sama saya gitu. Nah itu, jadi silahkan untuk meninggalkan guru yang kamu tidak bisa cinta kepadanya atau tidak bisa suka kepadanya gitu. Baik, kemudian yang berikutnya, tapi kalau kamu berkeberatan ya, misalnya nih guru kamu cinta sama beliau, kamu suka sama beliau, kamu tahu dia jalannya adalah jalan yang sangat benar, sangat lurus, tapi satu hari dia memberikan perintah kepada kamu sesuatu hal yang tidak kamu sukai perintahnya, jadi bukan gurunya ya, tapi perintahnya tidak kamu sukai. Nah ini yang silahkan berdamai dengan hatimu dengan memikirkan bahwasanya yang gurumu perintahkan itu jauh lebih baik daripada apa yang bisa kamu pikirkan untuk dirimu sendiri. Jadi tetaplah husnuzon kepadanya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, karena memang waktunya juga nih udah hampir 1 jam ya dari saya berbicara. Pertanyaannya datang dari Bija99. Assalamualaikum Ustazah. Dari yang pernah disampaikan Ustazah, kalau kita mau tahu hati kita sudah cinta sama Nabi atau belum, lihatlah Nabi di hati kita. Dan kita yakin bahwa kita cinta sama Nabi, tapi kita masih saja sering melakukan dosa. Gimana ya? Yang mana hal itu pasti Nabi nggak suka. Gimana Ustazah? Apakah meski ada rasa cinta, tapi kita masih menyakiti Nabi dengan dosa yang sudah kita lakukan, tapi kita sudah berusaha menjauhinya, apakah kita masih pantas dikatakan sebagai pecinta? Cinta itu rasa hati, sementara berbuat dosa itu adalah hal lain. Berbuat dosa itu adalah pekerjaan badan ya, amalannya badan gitu. Sementara cinta itu rasa hati gitu. Orang itu memang cinta sekaligus mengerjakan perbuatan dosa itu bisa sama-sama dua-duanya, mungkin dua-duanya untuk bisa berjalan. Meskipun kesempurnaan cinta adalah dengan kita mentaatinya, tapi kan kita lihat aja di dalam kehidupan kita nih, seseorang bisa kok mencintai tapi saling menyakiti gitu. Suami istri yang masih saling cinta tapi keduanya saling mengatakan hal-hal dengan suara keras, misalnya saling mengatakan hal-hal yang bisa menyakiti hati pasangannya, itu mungkin terjadi gitu. Seorang anak yang cinta sama orang tuanya bisa aja dia melanggar apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, bukan berarti dia nggak cinta sama orang tuanya. Cinta sama taat itu sesuatu hal yang beda. Taat, melanggar aturan itu sesuatu hal yang dilakukan oleh hawa nafsu, oleh anggota badan gitu kan, anggota badan yang dibisik-bisiki oleh hawa nafsu. Akan tetapi cinta itu sendiri sesuatu hal dari rasa hati yang tidak saling kontra dengan hal itu gitu. Cuman kesempurnaan cinta, masa sih kamu cinta tapi kamu memilih jalan yang lain gitu. Itu yang jangan sampai kita juga melakukannya gitu. Kayak malu aja sih sama Nabi gitu kan, kamu ngaku cinta tapi kamu kayak begitu keadaannya gitu. Tapi sekali lagi bahwa kamu berbuat dosa itu bukan berarti menafikan cinta, bukan berarti jadi yang kamu nggak cinta tuh sama Nabi, kamu buktinya masih mengerjakan dosa gitu. Nggak gitu juga. Kedua-duanya harus sama-sama diusahakan. Kamu punya cinta sama Nabi Muhammad juga harus diusahakan, dan kamu meninggalkan perbuatan dosa juga harus diusahakan, dan kedua-duanya harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita selalu menyampaikan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untuk saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat, yaitu jalannya Nabi Muhammad alaihi wasallam dan jalannya orang-orang saleh.
gitu. Jadi keduanya harus kita laksanakan gitu. Kita cinta sama mereka juga, dan selain daripada itu juga kita menjalani kehidupan sebagaimana kehidupannya mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita insya Allah, sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin soleh, semakin solehah, semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, dari Queenstown, New Zealand. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyatukan hati kita dimanapun saja kita berada, melangitkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus juga semoga senantiasa ada namaku dalam doa-doamu, sebagaimana insya Allah akan selalu saya doakan teman-teman dimanapun saja berada. Semoga kita semua menjadi hamba yang semakin hari semakin salehah, semakin hari semakin istiqomah, semakin hari semakin bertakwa, semakin hari semakin dicinta Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum.